Buset. fitnya. Oke. Ini lengkap step by stepnya. Kalau begitu Atlas pun sudah memasuki lagi dari MSC Arena. Andai Atlas ini keluar dari layar tersebut, apa yang akan terjadi? Mungkin Fatal Link pialanya. Buset. Gitu. Kalau saya malah bahagia ngeliat Atlas keluar dari situ, Pak. Saya berharap saya jadi temannya. Kenapa emang? Saya punya teman segede itu. Siapa yang berani sama saya? Ayo kita kuasai dunia. Saya berani. Teman kamu segede gitu pasti gak lincah. Tolongin aja, kelitikin kaki. Oke, kita menuju ke arah drafting phase kembali. Menutup ke arah Digi, Valentina, Estes untuk Onyx. Dan di seberang sana lagi-lagi mereka tidak akan melepaskan Kaja untuk seorang Keyboy. Dan bahkan Kadita yang masih flex pick di tangan Onyx tidak dilepaskan Samsung. Ini mulai bingung nih. Kalau mau melepaskan Joy, ya kan? Ban 1-1. Kalau Joy-nya yang di ban, 1-1 yang lepas. Itu dia dilemanya Blacklist. Mereka nggak mau main 1-1. Tapi mereka juga sulit untuk melepaskan 1-1 jadi Franco dua yang game bakal di ban. 2 kali game yang sering kita mainkan ada Franco, ada efek suppress. Sehingga mereka tidak ingin berhadapan dengan hero yang memiliki efek stun pasti. Tapi masalahnya Keyboy ini memiliki banyak banget hero pool. Iya, Dari mulai Kaja, dari mulai Chow, dari mana Kufra, nanti juga masih ada Minotaur. Bahkan kayaknya Chow bisa diamanin di fase pick yang ketiga. Kalau mau Minotaur, kayaknya lebih baik amanin ya sebelum ban adjusted. Karena apa? Karena udah nggak ada Digi kebetulan. Dan Oh My Venus bisa aja mengamankan Minotaurnya bahkan lebih early daripada Onyx. Karena ini free Minotaur sebenarnya. Nggak ada Digi, nggak ada Valentina. Dia benar-benar bebas banget untuk berkreasi dengan Minotaur. Tapi 1-1 menjadi jawaban untuk saat ini. Dan 1-1 di cewek yang sempat tadi aku bilang, kalau misalkan dilepaskan, ini bakal jadi poin plus. Mau di sebelah pun mengamankan nantinya ke arah dari Joy. 1-1 head to head bertemu dengan Joy. Itu 1-1 masih Masih pede, bisa dash. masih pede banget, Pak. Masih pede banget untuk penggunaan dari 1-1 itu sendiri. Hanya saja sekarang Fredin terlepas sekali. Fredin akan kamu jadi pilihan tetap untuk. Nah, itu dilemanya. Kalau mereka melepaskan, mereka mengutamakan Joy dan Fredrin, Yves-nya yang lepas Pak Pulung. Iya. Terlalu banyak kompleksitas Fredrin tetap, draft Pak. pick kali ini. Iya. Fredrin fix tetap kalau blacklist Nah, Liga 2. ya kan? Joy, Fredrin. Yves-nya dilepaskan berarti. Ya, event dilepaskan. Dan ini juga masih ada satu hal yang bisa dipertimbangkan oleh seorang Sans adalah Faramisnya. Mungkin tidak ke arah Eve, tapi bisa ke arah Faramis. Dan bahkan banyak banget flash pick yang terjadi kali ini ada di posisi Keyboy. Apakah Keyboy akan mengamankan hero-nya terlebih dahulu? Akai dulu sama Faramis, Yes, ya kan? yang udah aku Ini duga. Faramis deny soalnya. Iya. Karena di fase pick yang ketiga, Oh My Venus atau bahkan Yue itu bisa mengamankan terlebih dahulu dan tidak ada Valentina kembali. That's why aku bilang tadi Faramis itu akan menjadi pilihan. Kenapa? Ini kalau dia pakai Eve sekalipun memang sengaja dikasih seperti itu, bro. Iya. Gua Yves-nya akan dari tadi. makan Eve lo. Dari tadi kan memang ini opsi-opsi hero yang utama ya, atau yang kita bilang tier S, itu kayak Yves, Joy, memang dilepaskan kepada Blacklist Internasional dengan tujuan untuk team fight yang jauh lebih lama. Tapi ingat, kalau ini Faramis artinya mereka mau overextend team fight. Minotaur menurut aku lebih bagus di sini ketimbang Yves. Novaria lagi. Wah, ini sebenarnya jadi angin segar. Tapi kalau Novaria jadi mid lane, baru mungkin kita harus worry sedikit. Karena memang Faramisnya ini tujuannya adalah sebagai yang nantinya ditugaskan untuk memperlama tim fight dari Onyx itu sendiri. Dan itu kan adanya beberapa hero yang udah langsung diamankan kayak begini ya. Contoh kayak Novaria, Joy dan juga Fredin. Kita udah lama nggak melihat hero-hero yang dimiliki oleh Venus itu sendiri. Kabarnya Florin adalah salah satu hero yang sangat-sangat mengerikan apabila di tangan dia. Betul. Ya. Dulu kombonya untuk bersama dengan Fighter, bersama dengan Blacklist, Matilda. Masih worth nggak, Prof? Matilda kayaknya kalau misalkan sama Fredrin sayang. Mending Florin sekalian. Mending Florin Tabrak, sekalian aja. sama-sama Florin, tabrak. Iya, karena apa? Karena di sini Novarianya bisa jadi mid laner. Jadi tinggal tugasnya digeser. Nah, pertanyaannya adalah dengan ban terhadap Leslie, apakah ini akan membawakan gameplay Cloud kepada All? Karena seperti yang kita tahu, kalau misalkan Cloud dan juga Florin, mereka hanya minim sisi Evex saja. Poin plusnya untuk Onyx apa? Mereka bisa mencari hero yang langsung menuju ke belakang lagi. Oke. Nah, tapi PR terpentingnya adalah bagaimana cara menghilangkan atau memberikan efek life drain agar heal up dari Florinnya ini nggak jadi maksimal.
Itu yang bakal jadi PR di fase pick yang keempat dan kelima bagi Onyx. Ya, adjusted di Adjusted arah picknya. adjusted ban-nya juga ini cukup membingungkan untuk dari Blacklist Internasional ya. Sampai dia harus menghabiskan waktunya dan Fanny. Mereka melihat ada potensial tuh seorang Fanny melakukan solo pick off terhadap 2 player yang dimiliki dari Blacklist Internasional. Dan bahkan ada satu hal lagi yang mereka khawatirkan di arah sesi gold lane ya Profesor KB. Melissa kayaknya mau benar-benar dikasih Cloud deh. Karena kalau kanan ambil Cloud, kiri bisa ambil Link. Penutupnya itu ada di Arlot, satu, ya kan? Atau Glue sekalian untuk sustainability di lini depan. Agar Akai ini juga punya teman ketika invade ke arah Lordnya. Glue gak sih? Ini Glue enak banget sih kalau Tapi menurut gue pribadi. Keyboy Akai Roamer, gue belum pernah lihat sih. Ini Akainya bisa flex soalnya. Kayaknya mungkin bisa di jungler kalau menurut aku sekarang. Jungle bisa, Roamer bisa. Tapi kalau mungkin menurut aku pribadi, ini enaknya mungkin di arah jungler. Dan kedua, mereka akan coba ambil ke arah Glue untuk dari segi sampingnya. Apalagi Beatrix model-modelan lagi. Beatrix seperti ini. Atau mungkin kalau mereka memang mau tabrak gaming sekali, ya lapo-lapo akan menjadi jawaban. Ini kayaknya kanan mau main Lolita sih. Karena ini akan main Lolita Iya, untuk karena ini teamfight ya. Novarianya bakal jadi mid laner kemungkinan besarnya. Dan ini tinggal dicari gimana caranya untuk nge-cancel ke arah dari Lolitanya. Yuzong pick yang bagus. Oh, dia mau langsung ini bener-bener Dia- overextend banget iya, sih. Dia benar-benar mau overextend team fight. Ada Faramis, ada Yuzong, Joy, dan Beatrix tentu akan terancam. Lancelot Israel kah? Kayaknya romernya ke arah Chow juga udah cukup. Iya, coba aja ya. Chow udah cukup Biarin kok. aja ya kayaknya di ini ya. Atau kalau mau ganas, Natalia sekalian. Apa yang bakal di-pick? Belum ada suaranya? Belum ada. Chow. Chow. Paling aman Chow. Kalau mau ngasih deal damage lebih, Natalia. Opsinya di situ. Ya, Akai ke arah jungler itu juga salah satu win condition yang dimiliki dari tim Onyx untuk Karena menghadapi lawannya seorang Fredrin, ya. Yes. Berarti 3 game, 3 metode yang berbeda. Metode Beda berbeda. semua. banget, beda Beda banget. semua ya Karena game pertama, hero- kedua, ketiga. Hero pool banyak banget Pak Pul. Ini flex picknya jadi banyak banget. Itulah mungkin keuntungan dari hero pool dan hero pool itu sebenarnya hero pool luas harus diimbangi dengan gameplay yang tepat. Percuma kalau misalnya hero pool doang, Maksud Anda saya? saya lah. Hero pool luas, ya aku setuju. Karena balik lagi, gameplay itu tipenya berbeda-beda. Dan memang ada beberapa hero yang bisa menjadi alternatif dari skill-skill tersebut. Dan itu dia, flexible picknya. Karena kalau Novarianya terpick off dengan Chow dan Akai yang begitu powerful sekali untuk engage di tengah-tengah teamfight, apalagi ada Yuzong, ini udah pasti Novarianya bakal jadi bulan-bulanan aja. Makanya Novarianya di flex jadi roamer. Dan Yif adalah jawaban yang sebenarnya paling aman. Karena apa? Karena Yuzongnya juga butuh mecahin shield absorb-nya dulu. Tapi nampaknya kayaknya dari para pasukan dari Onyx Indonesia tuh punya mantra tersendiri dari Coach Chef ya. Selalu setiap dia mau turun dari panggung dicitak kairinya. Iya kan? Satu-satu tuh Iya. dilewatin. Emang itu udah apa ya namanya? Udah ritualnya Pak. Iya begitu, kayak Pak. ritualnya. Kepercayaan, Iya. kita tau gak Pak? Kepercayaan guru sama muridnya. Dan kedekatannya Pak. Kedekatan. Kalau emang gak deket, itu digeplak balik Pak. Apaan lu nyenggol gua lu gitu. Tapi benar, gue sama Kabi juga gitu. Kalau misalnya kita lagi main, ayo be good luck. Kadang-kadang gue pakai bata. Iya. Pakai bata. Betul. Dar palanya. Iya kan begitu. bajaringan, coba udah pernah nggak kira-kira? Line of Dawn menanti kita. Game ketiga dari Best of 7 series. Yap. Walaupun belum match point, tapi Blacklist Internasional dibuat kepusingan 7 keliling. Kepusingan. Iya. Menghadapi draft pick dari Onyx Indonesia. Yap, Belum betul. pernah denger kan? Belum, Pak. Dia, Kepusingan. Keyboy dengan rotasi cepatnya apalagi. Ini dia, early rotation ke arah Yue. Karena memang memberikan poke damage ke arah Yue. Dan tidak memberikan level kedua ke arah Yue. Berarti membukakan Little Wanderer gratis. Itu dia Profesor KB. Early rotation yang dilakukan oleh seorang Keyboy ini membuat heavy rotation terhadap para pasukan dari Blacklist Internasional. rotation. Heavy Lihat. rotation. Jadi berat I want- mereka. Lihat, Betul. Yue sekarang lagi keadaan plus 8, plus 8, plus 8. Karena dia benar-benar lebih miskin daripada roamernya. Yap. Yes. Oke, sementara itu untuk sekarang Wise-nya. Walaupun tadi ada gangguan yang diberikan oleh Keyboy, nggak apa-apa Keyboy masih level 1 sejauh ini. Hanya saja sekarang kehadirannya, prisonnya di area tersebut membuat Memberikan ganking ke arah Boots.
Dan di sini mau tidak mau harus menukarkan satu buah yang itu saja, satu free kill lebih tepatnya. Free kill yang kayaknya sangat menguntungkan bagi All. Dan lihat Wise-nya dia pun mendapatkan turtle, jadi double advantage. Walaupun harus ada poin yang di-trade dari sisi gold lane-nya. Cewek bakal coba dipaksakan kembali, akan diambil nyawanya untuk kedua kalinya, tapi masih gagal. Cewek kali ini gak bisa selamat dari gerakan Oh My Venus. Cewek termakan para pasukan dari Blacklist International. Mereka berhasil menukarkan akhirnya karena tadi sebelum first blood terjadi atas Oh My Venus sampai all in dengan flickernya yang notabene-nya itu akan cukup berbahaya di fase turtle yang berikutnya. Satu gold maupun tetap di tangan dari seorang Keyboy dan itemnya silakan Profesor KB yang terhormat. Menuju ke arah Corrosion Sight dan perbedaannya mungkin dari All, dia akan secepat mungkin menuju ke arah Blade of Despair. Ada perbedaan 500 gold sepertinya untuk saat ini. All lebih unggul ketimbang cewek dikarenakan satu buah Astral Recall yang barusan digunakan dan Suns sampai harus mengeluarkan satu buah Cult Altar. Poke damage yang tidak main-main. Sampai setidaknya memaksakan Suns untuk mengeluarkan Battle Spell dan Flicker dari Yue. Iya, flicker. Bakal coba dipaksa. Langsung ada Heavy Spin. Yue menjadi pilihan utama. Mencoba untuk meminta tolong dengan damage dari turret. Berhasil nampaknya 40. Iya, berhasil diamankan oleh Kairi. Berawal dengan ada satu flicker, Void Blast-nya. Emang niat banget aja udah. Tapi sekarang udah ada satu crossbow of tank. Dan satu hal tersebut membuat pergerakan dari All tidak akan bisa bertahan kembali. Yes, this is Captain Cewek speaking dan ready to take off. Berhasil mendapatkan satu buah point kill. Sangat mahal dari gold lane didapatkan oleh gold lane juga. Aduh, ditembak tadi itu ngilu banget kalian. Masalahnya Keyboy HP sisa dikit banget loh. Tapi Wise udah set up posisi daerah tersebut. Suns masih sendirian di area tengah. Belum ada gangguan yang begitu berarti. Hanya saja beberapa second lagi Turtle nongol. Pertempuran harusnya akan terjadi di area ini. Pertukaran posisi pun udah terlihat. Iya, itu dia. Beatrixnya di bawah loh sekarang. Itu mengakui tandanya laning dia itu tidak cukup kondusif. Gak kondusif nih, Gak Pak. kondusif laningnya dan bahkan dia lebih memilih untuk menuju ke arah bottom lane. Last ada Kairi di garis depan bersama dengan Bos. Hantaman benda tumpul menuju ke arah belakang. Fokus ke arah seorang Yue dan bahkan retribusi tetap di tangan dari seorang Wise. Tapi Bos berhasil mengamankan seorang Yue bersama dengan Wise akan menjadi korban selanjutnya. Blacklist International benar-benar dimakan bersama dengan Cult Altar. Dipaksakan, it's okay. Membuat Cult Altar setidaknya 2 point kill ini sangat menguntungkan dari Onyx Indonesia. Turtle 2 kill ini bisa dibilang bahkan memisahkan Wise dengan kerumunan dari Oh My Venus. Dan juga memisahkan Yue sebagai target operasi utama dengan 2 point death. Yang membuat nantinya Suns akan lebih mendominasi di arah mid lane-nya. Lihat ada satu gap level yang sudah mulai muncul antar mid laner-nya. Sehingga ini akan mengancam dari All ketika sudah mulai memasuki mid game. Mereka akan kesulitan untuk memadukan bagaimana sinkronisasi skills-nya dari real world manipulation dan juga Bennett yang mungkin akan dimainkan oleh All. Tapi sayang ya, dari Yue-nya dia nggak pakai Purify ya di sini. Iya, dan ini ada flicker bahkan keluar barusan. Jadi setidaknya retribution dari Kairi ditukarkan dengan flicker 120 detik, udah sangat worthy sekali. Dan gold leadingnya cewek menyusul dengan 1 poin saja di arah top lane plus Turtle. Sebagai bonusnya, rotasi sudah mulai ada dan lihat Keyboy juga ready dengan flickernya. Apakah akan ada backup dari Onyx setidaknya ketika Turtle show di arah bawah nanti Turtle yang ketiga. Mereka sudah siap team fight untuk berlima kembali. Boots ready dengan Black Dragon Transform-nya. Iya, ini cewek pede dengan rekan-rekannya. Makanya tadi itemnya mungkin akan langsung mengarah ke area dari DHS terlebih dahulu kayaknya deh yang mau dia jadikan gitu loh. Dia pede dengan rekan-rekannya, damage-nya juga nanti dari crossbow tank akan semakin sakit lagi. Oke, sekarang One udah ninap hanya saja. Sekarang Kairi bertemu di bagian bawah bersama dengan Wise secara langsung. Oh, tepat berada di belakang Wise tapi dash ke arah yang berbeda. Itulah hal yang akan dia lakukan. Alright, Keyboy step up dan lihat! Duel dengan Red Flicker. Edward terbuka, crossbow tank terbuka, dan bahkan satu mobil kill didapatkan. Dua. Double kill! Double kill from cewek. Shutdown blow terjadi, tapi lihat. Boss versus everybody. Berhasil menutup juga di mana harus menjadi korban selanjutnya.
selanjutnya. Boots masih bisa bertahan. Masih ada pasif dari Beleke. Kairi mencoba untuk melindungi seorang Boots. Dan Boots still survive in the mid lane. Wow, 3 player overextend itulah yang memang dari awal dari draft and pick yang sudah terlihat dari hero-hero yang mereka ambil. War terus-terusan, ditabrak terus-terusan. Yang itulah yang memang sudah berhasil Prof. Tadi ini dia instant replaynya Prof. Ya dari awal kita udah sempat expect bahwa hal ini akan terjadi. Dan memang adanya perubahan gameplay dari Onyx karena mereka early-nya agak sedikit fall off. Hanya saja ketika udah mulai masuk ke arah mid game, lihat bagaimana efek yang diberikan oleh Boots dan juga Keyboy. Mereka menukarkan jiwa dan raganya hanya untuk Owl seorang. Agar Owl-nya tidak bisa farming, agar dari Yue-nya juga tidak mendapatkan gold yang sepadan. Turtle ditukarkan dengan purple buff, namun Turret tidak bisa dihindari lagi dan ada The Way of Dragon yang sepertinya mendapatkan immune effect daripada Edward itu sendiri ketika memang adanya Rhythm of Joy yang sedang aktif. Oke, tambah satu lagi sih yang bisa kita lihat di mana The Way of Dragon yang sia-sia ini memberikan informasi yang sangat kuat untuk mereka bisa mendorong ke arah mid lane 40. Betul sekali. Sekarang nih bagian bawah Sans sendirian. Tapi Keyboy dan juga cewek udah mulai hadir. Mereka mundur langsung. Wise-nya akan terjepit karena Epic Spin langsung dikeluarkan begitu saja. Dipakai belakang dengan Reload Manipulation. Tapi Black Dragon Form hadir. Siapa lagi yang akan tertangkap karena untuk sekarang terlihat Petrify dikeluarkan. Tapi Edward mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena satu orang. Tapi Edward malah langsung ditendang pinggangnya. Mempergi ke arah mana? Rhythm of Joy-nya tidak berlaku secara efektif dan lejaplah sudah. Gila Sas! Edward harusnya itu bisa selamat. Bisa. Tapi dia tertarik oleh seorang Sas. Lagi dan lagi momen hanya sekian detik berhasil membalikan kembali keadaan. Gila Sans! Gila Sans, benar-benar on point banget penggunaannya. Dari satu buah skills yang dimiliki oleh Faramis. Dan untuk sampai saat ini, Kairi secepat mungkin ingin mendapatkan satu buah point kill dan itu tertuju kepada Wise. Karena dia tahu kalau seandainya nanti Wise-nya nggak ada, otomatis badan dari Blacklist itu berkurang. Edward secepat mungkin juga bisa di take down. Karena cewek punya yang namanya crossbow of tank. Dia punya efek ketika dia imun, dia bisa mendeliver damage. Dan barusan ada reward manipulation yang terbuka. Sepertinya akan menjadi keuntungan ketika Lord hadir di menit 8 lebih 50 detik. Ini halnya bagus banget loh tadi. Setup yang begitu baik yang diawali oleh Kairi yang emang happy spinnya nggak tahu entah dia gimana. Karena didatengin langsung oleh West. Ini kayak lu ketiban emang duren runtuh jatuh tepat di depan lu Pak. Iya, benar. Pas banget loh tadi itu. Oke, tapi Wise. informasi telah diberikan. Oh My Venus bersama dengan Boots bahkan terkena sedikit damage dari serang tapi nampaknya ini masih belum bisa di all out karena para pasukan dari Blacklist International belum terdeteksi posisinya. Aku melihat akan ada satu duel Dragon yang cukup fatal yang akan dimiliki dari Blacklist International kali ini, Profesor. Oh, ini kalau misalnya kita melihat dari heavy spin ya, kayak masih belum dikeluarkan sama Kairi. Dan kalau dari sisi mid lane-nya, cewek lebih mementingkan mendorong wave minion terlebih dahulu dan memaksa mungkin Yue agar terpick off. Target dari Astral Echo-nya hanya connect ke arah Kairi dan juga Keyboy. Boots ini benar-benar free banget di posisi tersebut karena memang dia belum mengeluarkan Black Dragon Transformnya dan mungkin ini saat yang tepat karena Conceal Play sudah mulai dimainkan. Wah, Wild Dragon yang connect! Dan langsung menghilang Owlnya tidak akan bisa berbuat apapun. Tapi Boots mencoba untuk mengusir. Oh My Venus mau pergi ke arah mana karena dirinya langsung diusir muncul jauh sekali. Edward mencoba masuk ke bagian depan tapi udah terlihat dengan ke altar. Beberapa player dimiliki oleh Onyx, mereka semua selamat. Tidak ada yang tumbang, satu orang dari Blacklist Nasional. Owlnya tidak bisa berbuat apa-apa dan efek tone-nya tadi mengakibatkan Boots langsung lejap di area tersebut, Oji. Dan bakal lihat Owlnya langsung menjadi lejat dan bergiji. Dengan ada satu tembakan tendangan menasar ke arah seorang Owl. Rahangnya langsung kena. Dan bakal para pasukan dari Blacklist International. Mereka mencoba untuk mendapatkan Keyboy. Death Dragon for defensive. Masih ada Keyboy di sana bersama dengan cewek. Dua featuring yang dari tadi bernyanyi simfoninya sangat tepat. Bahkan Boots walaupun menjadi korban selanjutnya it's okay no problem. Tapi di sini problemnya adalah di mana para pasukan dari Blacklist mereka punya power dari Lord di menit yang ke-8. Ini Lord masih Lord awal memang. Tidak terlalu berimpact tinggi. Tapi Kairi terkena DP sangat sakit. Dan bahkan Kairi sebelum retribution dia terlalu dini untuk masuk. Dan membuat dirinya tumbang. Dan ikhlaskan akhirnya Lord yang pertama. Betul sekali, Lord yang pertama akhirnya berhasil langsung diamankan. Berhasil langsung diambil oleh Blacklist. Tapi Prof, mereka udah menang setup lu duluan loh tadi. Berhasil mendapatkan karena satu orang duluan loh Prof. Masalahnya mereka diambil lagi loh areanya. Ini karena lini belakangnya terlalu banyak gak sih dari Blacklist International? Mereka punya Novaria, mereka juga punya Yves. Makanya slow effect-nya udah pasti sangat mengganggu. Tunggu dulu mungkin, tunggu ceweknya selesai.
dengan Athena Shield barulah mungkin kita akan menemukan jawabannya. Karena sampai sekarang cewek terkena sedikit aja Astra Recall aja tuh udah lumayan sakit. Edward juga sudah memiliki item jawabannya. Dan lihat, combo ini yang menyebalkan. Keyboy juga kali ini nggak punya flicker. Waduh. Untungnya masih ada Shunpo. Real World Manipulation dibuka hanya untuk memicu dan Keyboy. Oh, digoceng, duel trigger for defensive, dan bahkan Keyboy gagal didapatkan. Seluruh usaha telah dikeluarkan oleh seorang para pasukan dari Blacklist Internasional. Dan bahkan dengan effort yang dilakukan di arah bottom lane, membuat Lordnya menjadi Lord yang sia-sia. Wah, mereka udah all in, tapi sekarang cewek mencoba bisa mendapatkan satu weakness point lagi cewek. Maukah dia maju? Hanya saja Edward dari Rhythm of Joy-nya. Dia tahu dengan satu hal tersebut dia bisa langsung nge-reset lagi weakness point yang ada di dalam tubuhnya. Dan bahkan tadi untung ada boost, karena kalau tidak ada boost, damage yang diberikan terhadap seorang Oh My Venus itu bisa langsung straight to the point menuju ke arah seorang cewek, Profesor dan juga Pak Pulung. Wah, ini permasalahan utamanya adalah bagaimana cara menghentikan dari Real World Manipulation. Dari tadi ya, Real World Manipulation itu dikeluarkan terus-menerus, tapi yang mengganggunya adalah Void Crystal-nya. Slow effect yang berkelanjutan. Dan hal tersebut yang menjadi PR juga, karena Keyboy nggak bisa join the team fight. Apalagi ketika terkena efek slow tersebut. Ada dua lagi efek slow-nya. Yang satu Astral Blast, yang satu Void Crystal. Nah, terjebak. Nggak kena belakangnya, nggak dapet belakangnya weakness point-nya. Sebel banget, tapi sekarang, pergerakan Kairi, akankah Kairi bertahan di area tersebut? Kairi, ngedash berhasil. Oke, Kairi masih bisa selamat, mereka mau coba team fight kembali. Wise terdeteksi posisinya. Kebuka. Langsung ada dua Dragon kah? Nampaknya tidak. Crossbow telah keluar dan pakat satu point kill dapatkan dari seorang Wise. Satu point kill plus. What are you doing? Dia masuk ke sarang dari sang landang dan menyerahkan dirinya ke dalam sana dan bahkan terperangkap oleh seorang Kairi. Boost versus everybody mencoba untuk menyelamatkan dirinya, tapi ternyata damage dari seorang Oh My Venus terlalu sakit. Aku pertanyakan adalah taktika positioning yang terjadi. Dia masuk ke dalam memaksakan team fight lebih, dan bahkan itu dia masuk ke dalam kandang dari sang landak. Wah, itu yang mungkin momen-momen yang tidak diduga kali ya sama Blacklist. Karena mereka nggak punya hero backup yang cukup. Ketika All-nya tertangkap, Flicker memang belum keluar. Tapi di posisi seperti ini, All agak sedikit tersendat dari segi farmingannya. Dan cewek makin melambung tinggi. Jauh terbang dengan itemnya. Crossbow of Tank makin lebih mematikan karena sekarang dia sudah punya Malefic Roar. Tinggal kita tunggu aja nih Athena Shield-nya secepat mungkin harus didapatkan agar tidak terkena Astral Recall atau bahkan Electrifying Beats. Ini ngerinya ya, walaupun kita mungkin bergantung, kita tahu sekarang untuk Crossbow of Tank ini udah sakit banget juga nih dengan item-item udah berhasil didapatkan oleh cewek. Hanya saja itu semua bisa di-counter dengan Winter yang bisa diambil nanti oleh beberapa player yang ada dimiliki oleh Blacklist. Andai itu terjadi, momentum yang dimiliki oleh cewek, hal yang udah dia tunggu-tunggu, ini bakal sia-sia aja nih ya, Prof. Ya, dan ini kemungkinan besar bakal di all in nih Lordnya. Karena di top lane udah mulai show, dari Suns bahkan ada Astra Echo. Tapi untungnya sekarang bakal direset. Tarik ulur akan terjadi. Setup itu benar-benar bisa dipatahkan dengan satu ultimate dari Novaria. Makanya antara Novarianya duluan yang tertangkap, atau nanti teman-teman dari Blacklist-nya akan terkena permainan front to back dari 1-1. Ini yang masih belum ketemu jawabannya. Kalau kita berbicara soal Onyx yang tadi di game yang kedua, mereka bisa nge-drag gamenya sampai dengan menit 16-20. Karena memang kapasitas dari hero-nya bisa melakukan split push. Dan ini dia, flanking. Barengan. Mungkin akan jadi jawaban dari Onyx seperti di game yang kedua. Oke, flanking terjadi, Sang sangat jauh memaksa, Edward menjadi pilihan utama. Fokus ke arah seorang Edward, langsung dua Dragon dan bahkan crossbow, tank on point! Shutdown terjadi! Lagi for double kill, nampaknya nggak berhasil, tapi West terperangkap, belum ada following yang damage, menuju ke arah depan kembali. Bus, hantaman benda tumpul, mencoba untuk membuka jalan dan bahkan membubar jalankan para pasukan dari Blacklist International. Hal yang paling luar biasa dari cewek barusan adalah dia tahu untuk Beatrix-nya WON digunakan. Dia mundur, Prof. Dia paksa untuk jaraknya emang langsung jauh aja. Karena dengan itu dia bisa turun, dia gabung dengan rekan-rekannya. Dan fokusku malah ke Suns. Dia langsung backup dengan cepat. Ketika walaupun dia udah nggak punya flicker, dia buka cloud altarnya karena dia tahu. Itu posisi yang bagus banget. The Way of Dragon Flicker. What a play by Keyboy. Keyboy, momen kembali terjadi. Dan bahkan satu point kill didapatkan oleh seorang cewek. Keyboy recall sekali ini kembali benar-benar menggetarkan Land of Dawn. Berada di Kambodia, dan Kambodia udah mulai bergerumur ramai di sana nampaknya. Ini dia metode pick off, unstoppable pick off dari Onyx. Membuat Blacklist yang tidak tersentuh kalau kata Mirko ya kan. Blacklist untouchable sekarang benar-benar sudah bukan tidak tersentuh lagi. Ini mah diganyang namanya. Kalau kata Mirko, Blacklist untouchable. Kalau kata saya, Blacklist Internasional untouchable. Mohon maaf Mirko untuk kali ini.
kita berbeda terlebih dahulu ya. Iya. Oke, udah itu aja. Dia untouchable sambil joget. Ya kan? Jadi nggak kena, ternyata kena. Lord masih ada. Lord and Henge. Counter Strike All udah punya juga, NOD sekarang Omai Venus juga udah memiliki. Lihat kita lihat setup seperti apa yang akan dikeluarkan. Hanya saja sekarang mappingnya udah ke open kembali. Astra Echo-nya dikeluarkan pula barusan. Oke, kita lihat di sini apakah Kiboy akan kembali melakukan duel dengan sangat tepat. Reward manipulasi telah dibuka. Sans, kartu altarnya sudah tidak ada. Shutdown terjadi tapi masih banyak banget pasif yang dimiliki Sans. Dan Sans sudah kembali lagi ke line out dan nampaknya Babolo. Yap. Itu dia Astra Echo-nya hampir kena. Hanya sekarang Kiboy, akankah dia mau mencari mangsa lagi masuk ke bagian depan untuk melihat siapa lagi satu orang yang akan bisa dia tendang. Karena udah ada 2 winter loh, ada 2 winter, 1 WON. Ini adalah hal yang menghancurkan momentum dari One itu sendiri loh. Nah, Iya, tinggal gimana cara Wow, one-one-nya wah, sih wah. untuk bertahan. Dan itu dia, Aduh, Needles of cewek. Flowers terakhir tapi... Oh my god, Edward bakal coba dipasang ke Sans. total save the day! Sans berhasil menyelamatkan hari dari seorang cewek. Almost very sliver enough. Membuat para pasukan dari Blacklist Internasional. Mereka kehilangan momentum. Tapi kali ini take down. Para pasukan dari Onyx menukar Kiboy dan juga Kairi. 2 point kill. Dan untungnya tidak ada objektif yang bisa diamankan oleh para pasukan dari Blacklist. Cewek selamat. Tapi harus ditukar dengan 2 korban. Profesor, is it worth it? Masih worth it karena pertukarannya hanya mengandalkan satu ultimate saja dari Sans, yaitu Cult Altar. Tinggal gimana caranya lagi dan lagi untuk menyentuh lini belakang karena All bermain dengan snipernya. Berarti dia ingin mainin jarak, dia ingin mainin combo Astra Recall dan juga 1 buah Renner Apathy. Ini poke damage-nya ini loh bahaya banget loh. Dengan 2 orang yang di bagian belakang dari bahkan Beatrix sendiri bisa ngepok juga. Bisa. Dengan Renner ditambahin lagi Omai Venus, ada Astra Echo. Ini ngepok semua, ujung-ujung ngepok the next level ngepok Pak, ngeburst jadinya. Iya, dan ini dia 1 buah lagi dan lagi ya, gocekan maut Bagus dan banget loh. bersatu dengan Sans dengan Cult Altarnya. Heavy spin juga di waktu yang tepat. Dan Winter Truncheon udah terbuka. Ini yang aku tadi sempat mau mention. Pas Ranger Mas bilang ada Winter Truncheon, ada Wind of Nature. Tinggal dipicu oleh banyaknya efek sisi. Ada Heavy Spin, ada Black Dragon Transformation. Apa yang bakal kalau kita berbicara sedikit, bagaimanakah Red team turret has been destroyed. Mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah 1 orang. Hanya saja crossbow tank udah mulai aktif. Edward mencoba untuk mengejar ke bagian depan. Walaupun Avengers-nya aktif. Hanya saja untuk sekarang mereka semua menurut saya untuk bisa mendapatkan lagi ke arah beberapa yang dimiliki oleh Onyx. Tapi Onyx kehilangan 4 playernya. Triple kill from Yue, ini bencana. Onyx Indonesia, tersisa cewek, tersisa Sans, no crossbow of tank. Cewek, Kecetui mencoba untuk memberikan sedikit perlawanan di arah mid lane. Para pasukan dari Onyx Indonesia, mereka masih lama untuk kembali lagi ke lane of dawn. Mencoba untuk fokus ke arah base turretnya. Gak boleh apapun yang terjadi. Lagi-lagi Astra Recall telah dikeluarkan. Cewek gak bisa terbang. Cewek benar-benar di zoning out. Sas ditumpahkan dan wipe out. Blacklist International berhasil mengamankan game yang ketiga. Onyx Indonesia dipaksakan bermain di game yang selanjutnya. Oke, Blacklist sudah menemukan 1 kode untuk bisa menumbangkan Onyx di game yang ketiga. jawabannya adalah jarak. Permainannya dari tadi benar-benar safe banget buat All, Omai Venus, dan juga Yue. Mereka ada di lini belakang, mereka tidak tersentuh, mereka sulit sekali untuk menangkap lini belakangnya karena Chow hanya bisa bermain dengan permainan front to back. Memang perlahan-lahan tapi pasti. Onyx menemukan jawabannya namun kesulitan sekali ketika berada di dalam pertengahan game. Yang memang jaraknya terlalu jauh. Sniper, Renner Apathy, Astra Recall. Itu benar-benar menjadi jawaban
dari permainan Onyx yang front to back-nya begitu kuat. Sehingga di game selanjutnya sepertinya mereka akan sedikit menolak untuk mengambil jungler pada fase pick atas. Karena berbeda dengan game yang pertama. Game yang pertama ada Link. Game yang ketiga kali ini agak sedikit berbeda hawanya karena memang Akai ini bukan hero yang bisa bermain dari belakang. Dia bakal main front to back, makanya sekali one-one terbang dengan satu buah crossbow of tank dia tidak menemukan jawabannya. Dan bahkan dari Edward, dia selalu men-trigger crossbow of tank. Ketika itu terjadi dia langsung kabur, dia langsung ngedis. Menjauh dia. Dia menjauh yang tandanya dia menukarkan dirinya untuk satu source skill yang sangat mahal di tangan dari Onyx Indonesia. Mau gak mau ya, karena dengan itu semua pula yang emang bisa dilakukan oleh Blacklist International guna untuk bisa memecah belah fight yang mereka milikin. Ya. Belum lagi tadi untuk Kairi-nya, Happy Spin-nya udah keluar begitu cepat ya Prof ya. Betul. Di sana dari Lord yang terakhir Karena itu kalau dia tidak keluarkan dia bakal bakal hilang lebih cepat juga. Karena lihat dari tadi real world manipulation, runner apathy, terus juga kita ngeliat asal recall selalu di belakang. Yep. Dan Wise-nya benar-benar berdiri kokoh di depan. Malah menurut aku berarti kuncinya bukan berada di Valentinanya. Yes, dan Di bahkan Fredrinnya sebenarnya. Dan bahkan ini adalah poin pertama untuk Blacklist International dan mereka harus reset. Dan bahkan kita coba bahas sedikit dari MVP-nya terlebih dahulu, Profesor, silahkan. Oke, MVP-nya terlalu banyak sebenarnya untuk game kali ini. Tapi Yue dengan positioning, dia pegang banget. Dan jawabannya dari Yue itu sendiri adalah Winter Tranchen tadi. Yang sempat dimention sama Ranger Mas juga, bahwa dengan Winter Tranchen, Edward Yue ini setidaknya bisa menahan crossbow of tank. Tidak langsung instan, tidak langsung mereset, dan malah menurunkan dari atas. Dan setelah Winternya dia jual, dia build ke arah Holy Crystal, damage-nya makin lebih tinggi, posisinya jauh lebih belakang. Karena apa? Karena dia tahu lawannya adalah Faramis. Sehingga kalau kita mungkin membicarakan match up, dengan menggunakan satu cult altar, jawaban dari reward manipulation itu udah menutup banget bagi cult altarnya. Makanya permainan pick off-nya menurut aku tadi tidak berjalan dengan baik di last fight. Tapi at least sebenarnya Onyx udah sedikit menemukan jawaban celah yang benar-benar begitu lebar ketika berada di tengah-tengah permainan, di mid game. Hanya saja kita tidak melihat counter play yang sama seperti di game yang kedua tadi, Pak Pulun dan juga Ranger Mas. Di game yang kedua kita melihat bagaimana counter play terjadi, hanya saja di game yang ketiga itu sempat ke-deny sama beberapa move yang mampu untuk menahan serangan dari One-One-nya itu sendiri. One-One di sini benar-benar menjadi kryptonite aku bilang. Karena semenjak di game yang pertama dimainkan All, game ketiga dimainkan cewek, sepertinya tidak menuai hasil yang begitu positif. Yep. Dan memang dari win rate-nya One-One itu sendiri kan terakhir tadi di 50%. Berarti sekarang bahkan di bawah 50%. Dan ini dia setup teamfight terakhir. Ketika memang crossbow of tank-nya ini menjauhi kerumunan lini belakang dari teman-teman Blacklist International. Dan ini dia yang sulit. Bagaimana memisahkan Owl dan juga Yue dari teamfight frontliner milik Onyx. Karena sekalinya aja Yue dan Owl mendapatkan posisi, sudah pasti mereka bisa memakan bagaimana permainan Onyx yang memang mengandalkan teamfight yang rusuh. Karena mereka nggak ada yang namanya backliner. Sekali maju, udah pasti susah buat escape. Oke, di sini terlihat hanya ada 3 item attack speed aja ya untuk One-One ya. Dengan pasif nerf yang emang udah terjadi kemarin, udah dipastikan ini pergerakan dari One-One. Hah? Gak bakal seenak biasanya, Pak. Sebenarnya gini, dia memang butuh immortality. Butuh. Beda sama game-game yang sebelumnya di mana One-One dari cewek itu bikinnya ke arah Berserker Fury. Ya, Dia nggak bikin ke arah Golden Staff. Tapi dia tetap membawa item attack speednya seperti di Menantar Sword dan juga Corrosion Sight. Hanya saja di posisi ini ya itu tadi. Posisi dari Wind of Nature, Winter Tranchen-nya bahkan ada 2. Dan bahkan kehadiran dari immortality-nya Fredrin Wise. Ini yang membuat sebenarnya skema permainan overextend dari Onyx dibatalkan. Karena Blacklist-nya nggak kalah overextend. Berarti jawaban dari overextend teamfight yang sebenarnya dimiliki oleh Onyx adalah Blacklist-nya ini mengorbankan Wise. Biasanya Wise ini jadi raja. Wise ini jadi garda terdepan yang di cover. Tapi ini gameplaynya beda. Wise ini bukan menjadi cover utama, bukan menjadi concern utama, melainkan Yue dan Owl-nya yang bakal menjadi salah satu orang yang berada di lini belakang dan menukarkan Wise dengan banyaknya trade kill yang bisa diambil dari Onyx. Makanya di sini posisi Blacklist benar-benar terjaga. Aku sudah bilang bahwa memang ketika menggunakan sniper, Owl ini perlu dicari jawabannya. Seolah membukakan mata kita bahwa Joy
adalah hero yang seharusnya diamankan terlebih dahulu. Karena dari tadi one-one-nya kita bisa bilang tidak mendapatkan